Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hari ini ada peserta didik yang sedang sakit, kita doakan semoga segera mendapat kesembuhan dan dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Namun, sebelum kita bahas gerak pada tumbuhan, kita sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi jenis gerak pada tumbuhan di lingkungan sekitar. Jadi ini adalah kompetensi yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi ini. Apakah tumbuhan juga bergerak? Bagaimana gerakan pada tumbuhan? Bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Apa yang terjadi jika daunnya disentuh? Bagaimana jika daun putri malu tersebut diberi rangsangan panas atau dingin? Jika kamu mengamati dengan seksama, ternyata tumbuhan juga melakukan gerakan, walaupun gerakannya berbeda dengan gerakan yang dilakukan oleh hewan. Jika hewan, gerak yang dilakukan dapat menyebabkan hewan tersebut berpindah tempat. Namun, pada tumbuhan, gerak yang dilakukan terbatas. Tumbuhan tidak dapat bergerak sehingga menghasilkan perpindahan tempat. Namun, seperti yang sudah kita buat contoh, di sini kita mengambil contoh gerak dari putri malu. Ketika daun tumbuhan putri malu disentuh, maka daun putri malu akan menutup. Gerak menutup daun tumbuhan putri malu merupakan respon terhadap adanya rangsangan. Arah menutupnya daun akibat rangsang adalah tetap meskipun diberi rangsangan dari arah yang berbeda. Meskipun pada pergerakan daun putri malu tidak ada perpindahan tempat, namun tumbuhan putri malu tersebut masih dianggap bergerak. Mengapa? Karena gerak menutup daun tumbuhan putri malu merupakan respons terhadap adanya rangsangan. Inilah beda gerak makhluk hidup dengan gerak benda mati. Gerak makhluk hidup adalah hasil dari respon makhluk hidup terhadap rangsangan. Tapi gerak yang dilakukan oleh benda mati karena adanya gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Gerak tumbuhan kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah gerak endonom. Apa itu gerak endonom? Yakni gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau dari dalam tubuh tumbuhan. Contoh di sini adalah gerak siklosis yang terjadi pada klorofil tumbuhan. Jadi apabila kita amati, klorofil dalam tumbuhan dapat melakukan gerak rotasi atau berputar. Gerak inilah yang termasuk dalam kategori gerak endonom. Yang kedua adalah gerak higroskopis. Apa itu gerak higroskopis? Yakni gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan. Apabila kamu melihat buah polong-polongan yang sudah tua, kamu akan melihat buah polong-polongan dapat membuka. Bagaimana buah polong-polongan tersebut dapat membuka? Ketika buah polong-polongan sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka. Buah polong-polongan itu contohnya yang kita tunjukkan hari ini adalah pertama ada kedelai, kedua atau B adalah buah cangkring, dan D yang ketiga adalah buah biduri. Jadi ini adalah contoh tumbuhan polong-polongan. Gerak yang ketiga adalah gerak esionom, yakni gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Gerak esionom kita bagi jadi 3, yakni gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Apa itu gerak? 3 gerak tersebut kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Rangsangnya itu arah dari mana, maka gerakan yang diakibatkan gerakan untuk menanggapi respon searah dengan arah datangnya rangsang atau menuju ke arah datangnya rangsang. Maka apabila seperti itu terjadi, maka gerak yang dilakukan adalah gerak tropisme. Karakteristik lainnya adalah gerak tropisme dilakukan pada titik-titik tumbuhan.
misalkan pada ujung batang atau pada ujung akar. Nah, gerak yang dilakukan oleh titik tumbuh tersebut disebut dengan tropisme. Apa itu tumbuh? Tumbuh adalah bertambahnya ukuran. Jadi apabila tumbuhan itu bergerak dan menyebabkan adanya pertambahan panjang atau pertambahan besar, maka gerak yang dilakukan adalah gerak tropisme. Ada berapa macam gerak tropisme? Yang pertama ada fototropisme, yakni rangsangannya berupa cahaya. Misal kamu punya tumbuhan yang kamu letakkan di dekat jendela, maka tumbuhan tersebut akan bengkok atau akan mengarah pada arah datangnya cahaya. Maka semacam itu disebut dengan gerak tropisme atau gerak fototropisme. Ada lagi yang kedua adalah geotropisme. Rangsangannya berupa gaya gravitasi. Contoh pada gambar adalah biji jagung. Gerak akar akan menuju ke pusat bumi, sedangkan gerak batang akan melawan atau berlawanan dengan gaya gravitasi bumi. Yang berikutnya ada hidrotropisme. Apabila rangsangannya berupa sumber air. Contoh di sini adalah akar yang akan selalu menjalar ke arah yang banyak terdapat sumber air. Yang berikutnya adalah tikmotropisme. Rangsanganya berupa sentuhan. Yang berikutnya adalah kemotropisme, yakni rangsangannya berupa zat kimia. Contoh dalam gambar ditunjukkan proses terjadinya penyerbukan. Reproduksi tumbuhan melibatkan proses penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Di kepala putik, serbuk sari akan berkecambah dan membentuk buluh serbuk yang akan membawa gamet jantan atau spermatozoid menuju gamet betina atau sel telur. Gerakan buluh serbuk menuju sel telur dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah, sehingga karena rangsangannya berupa zat kimia, maka kita sebut dengan kemotropisme. Selanjutnya, yang kedua adalah gerak taksis. Ciri khas dari gerak taksis adalah berpindah tempat, baik sebagian atau seluruhnya. Karena dapat berpindah tempat, dan kita tadi sudah membahas bahwa gerak tumbuhan tidak mungkin berpindah tempat, maka gerak taksis ini dilakukan oleh hewan atau tumbuhan tingkat rendah atau sel tunggal. Contohnya adalah gerak euglena mendekati arah datangnya cahaya. Karena rangsangannya berupa cahaya, maka kita sebut dengan fototaksis. Taksis berikutnya adalah kemotaksis atau taksis yang rangsangannya berupa zat kimia. Jadi spermatozoid ketika dilepaskan oleh antheridium, dia akan mencari sel ovum yang terdapat pada archegonium. Nah, gerak berpindah tempat itulah yang disebut dengan kemotaksis. Berpindah tempat kita sebut taksis, karena rangsangannya berupa zat kimia, maka kita sebut dengan kemo. Selanjutnya ada gerak nasti. Gerak nasti adalah gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan, tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Arah datang rangsangnya dari manapun, cara menanggapinya tetap. Maka apabila seperti itu, maka tergolong dalam gerak nasti. Contoh kita tadi sudah mengambil contoh, yakni putri malu. Kita mau menyentuh putri malu dari arah depan, belakang, kiri, kanan, cara menutupnya tetap sama, tidak ada perubahan. Nah, gerak yang seperti ini kita sebut dengan gerak nasti. Karena pada putri malu rangsangannya berupa sentuhan atau karena disentuh, maka gerak yang dilakukan disebut dengan seismonasti. Contoh berikutnya ada niktinasti, yakni rangsangannya berupa suasana gelap. Ketika gelap, daun tersebut akan menutup. Maka seperti itu adalah gerak niktinasti. Selanjutnya adalah fotonasti, di mana rangsangannya berupa cahaya. Contohnya mekarnya bunga pukul 4. Fenomena ini menunjukkan adanya fotonasti. Selanjutnya ada termonasti, rangsangannya berupa suhu atau udara. Contohnya di sini adalah tumbuhan-tumbuhan yang hidup di iklim subtropis, negara yang memiliki 4 musim. Maka kita akan mengenal yang namanya musim semi. Saat musim semi, di mana suhu udaranya meningkat, maka menyebabkan tumbuhan atau bunga mulai mekar. Nah, seperti itu termasuk gerak termonasti. Perbedaan gerak tropisme, taksis, dan nasti adalah apabila gerak tropisme, gerakan
dari titik tumbuh-tumbuhan. Sedangkan taksis ciri khasnya adalah berpindah tempat, baik seluruh atau sebagian. Sedangkan nasti adalah gerak yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Mau rangsangnya berasal kiri, kanan, depan, belakang, cara menanggapinya selalu tetap. Maka seperti itu disebut dengan gerak nasti. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.